Syekh Ibnu, Athaillah As-Sakandari, Al-Hikam pasal 228-234. Al-Warid Al-Ilahiyah, 228. Ketika datang kepadamu Al-Waridatul Ilahiyah, maka warid itu akan menghancurkan, melenyapkan kebiasaan-kebiasaan, hawa nafsu-mu, seperti isyarah firman Allah, sesungguhnya raja-raja, dan bala tentaranya, jika masuk menjajah ke desa, negara, mereka akan merusaknya, merubah desa. Yang dimaksud Al-Waridatul Ilahiyah dalam hikmah ini yaitu, rasa cinta dan rindu yang sangat, yang diberikan Allah ke dalam hati hambanya, atau juga rasa ketakutan yang sangat, sehingga bisa menghancurkan dan mengeluarkan kebiasaan dan kesenangan hawa nafsu, dan bergegas menuju makrifat dan ridhonya. Sebagaimana diterangkan dalam hikmah ke-215. 229. Warid itu datang dari Zat Asma Al-Qahar, Zat yang perkasa tidak ada yang mengalahkannya karena itu bila warid datang, maka tiada sesuatu yang berhadapan dengannya melainkan dimusnahkannya. Allah berfirman, bahkan kami melemparkan yang hak di atas yang batil, lalu ia memusnahkannya. Maka yang batil itu lenyap. Dalam hikmah ini mualif menjelaskan tentang Al-Warid yang datang ke dalam hati hamba dari Asma Allah Al-Qahar, Maha Perkasa, maka semua yang ada dari hawa nafsu, agyar, semua selain Allah, yang ada dalam hati akan dimusnahkan dengan keperkasaannya. Sehingga hamba yang diberi warid itu semuanya menjadi hak. Yang dimaksud al-batil yaitu, segala sesuatu selain Allah. 230. Bagaimana mungkin al-haq Allah itu terhijab sesuatu, padahal Allah itu wujud dan nyata juga hadir pada segala sesuatu yang kau anggap hijab itu. Dalam kitab ini belang-ulang kali mualif Syekh Ibnu, Athaillah menerangkan tentang Allah itu tidak bisa dihijab dengan segala sesuatu. Hikmah ke-16, bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab, dibatasi tirai oleh sesuatu padahal Allah yang menampakkan, mendahirkan, segala sesuatu. Sampai hikmah ke-23. Al-Warid, biasa juga disebut Al-Ahwal, dan ahwal itu biasanya menimbulkan al-amal, maka dari itu selanjutnya mualif menerangkan tentang amal. 231. Jangan putus asa dari diterimanya amal yang belum bisa hadirnya hati khusyuk karena Allah. Sebab terkadang ada kemungkinan Allah menerima amalmu itu padahal kamu belum bisa merasakan, menemukan, buahnya amalmu dengan segera. Sudah diterangkan dalam hikmah-hikmah terdahulu, bahwa buahnya amal, yakni, merasakan manis dan enaknya amal dalam hati ketika mengerjakan amal itu bagian tanda diterimanya amal tersebut. Walaupun demikian terkadang Allah itu menerima amal yang belum bisa merasakan buahnya. Yang terpenting kamu selalu berusaha takwa kepada Allah lahir dan batin. Ikhlas lillah dalam beramal, dan kamu jangan putus asa karena buahnya amal itu hanya sebagian alamat tanda diterimanya amal, sedangkan tanda itu tidaklah pasti terjadi. Dan jangan kamu meninggalkan amal sebab belum bisa hadirnya hati kepada Allah, atau belum bisa merasakan buahnya, tapi kewajiban bagimu yaitu dawam selalu mengerjakan amal itu sampai bisa mendapatkan buahnya amal. Barang siapa yang mau selalu mengetuk pintu, pastilah dia akan masuk ke pintu tersebut. Adalah seorang abid yang selama 40 tahun berada di Makkah, dan selalu berdoa, labaika Allahumma labaik. Lalu ada hatif yang mengatakan, tidak, kamu tidak hadir dan tidak beruntung, dan hajimu ditolak tidak diterima, dan abid tersebut selalu mengerjakan amalan tersebut, dan tidak meninggalkannya. Suatu hari ada seorang laki-laki datang kepadanya dan memanggilnya, ya, abid labaik ke sini, lalu ada jawaban hatif, la labaik, lalu lelaki tersebut berdiri dan terbesit dalam hatinya, orang ini ditolak. Lalu abid memanggil tuannya, hai tuanku, engkau mengatakan labaik, dan ada jawaban la labaik. Si abid menerangkan, ini yang terjadi padaku selama 40 tahun, aku selalu mendengar perkataan tersebut, tetapi aku selalu bertahan di depan pintunya, walaupun aku ditolak 1000 kali aku tidak akan meninggalkan pintu tersebut, sampai Allah menerimaku. Maka ketika abid mengatakan labaik, lalu ada jawaban dari Allah, labaika, wasadaika. Wallahu alam. 232. Jangan membanggakan, menganggap baik terhadap warid, yang belum engkau ketahui buahnya, sebab bukan yang diharapkan dari awan itu sekedar hujan, tapi tujuan, harapan, yang utama yaitu adanya buah dari pepohonan, tanaman. Apabila warid datang dari Allah ke dalam hatimu, akan tetapi tidak menjadikan kamu cinta kepada Tuhanmu, semangat melaksanakan taat kepadanya dengan memenuhi hak-haknya, jangan kamu merasa bangga, senang dengan warid seperti ini. Karena buah daripada warid dalam hati itu bisa merubah sifat-sifat hati yang jelek menjadi terpuji, seperti keterangan hikmah yang terdahulu. Sebagaimana isyarah dari mualif tentang datangnya awan tujuan utamanya bukan sekedar hujan, tapi hasilnya bumi setelah datangnya hujan yakni berupa buah dari tanaman.
Begitu juga dengan datangnya warid ahwal bukan sekedar amal yang hudur, tapi yang lebih utama yaitu hasilnya ridho, syukur, dan masuk ke dalam anur, dan kemuliaan berjumpa Allah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Ingatlah, terkadang warid ahwal itu bisa menjadi hijab, bagi orang yang berhenti dan bangga pada warid tersebut. Sebagian ulama mengatakan, takutlah kamu dengan rasa manis enaknya taat, karena itu bagaikan racun yang membunuh, bagi orang yang berhenti pada rasa tersebut, janganlah kamu menjadi hambanya Al-Warid, tapi jadilah hambanya yang memberi Al-Wari, yakni Allah. 233. Jangan meminta tetapnya warid, setelah kau merasakan mendapatkan nur-nurnya, dan tertangkap semua rahasia-rahasianya, maka cukuplah bagimu mengabdi kepada Allah sehingga tidak membutuhkan sesuatu yang lainnya, sebab tidak ada sesuatu yang bisa mencukupi kamu tanpa pertolongan Allah. Maksud dari mendapatkan anwar nurnya warid yaitu rusak dan hancurnya kebiasaan hawa nafsumu, sehingga hati menjadi bersih dari syahwat jasmaniyah dan kebiasaan nafsum sehingga lahir dan batinnya hanya menghamba kepada Allah. Maksud dari, setelah tertangkap rahasia-rahasia warid, yaitu adanya yakin, tumaninah dan makrifat dalam hatimu, dan adanya zuhud, ridho, dan taslim, dan munculnya rasa khusyuk, tawadu dan hinanya diri, dalam hati. Itu semua sebagai tanda al-warid al-ilahiyah. Dan ketahuilah bahwa semua warid, adanya anwar cahaya-cahaya tingkat-tingkat makom kewalian itu semua semata-mata anugerah dari Allah kepada hambanya, karena itu hamba tidak boleh bergantung kepada semua itu, tapi cukuplah bergantung pada Allah, dan mengabdi kepadanya. Syekh Abu Sulaiman Ad-Daroni ditanya apakah paling utamanya perkara yang bisa mendekatkan diri takorup kepada Allah. Beliau menjawab, supaya Allah mengetahui bahwa dalam hatimu tidak mengharapkan sesuatu kecuali hanya Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. 234. Keinginanmu untuk tetapnya sesuatu selain Allah itu sebagai bukti bahwa kau belum bertemu Allah, dan kerisauanmu karena kehilangan sesuatu selain Allah itu bukti belum usulnya kamu kepada Allah. Mengharap tetapnya sesuatu itu berarti cinta pada sesuatu tersebut, dan barang siapa mencintai sesuatu pasti dia menjadi hamba sesuatu yang dicintai. Begitu juga mengharap tetapnya warid, makom, dan lain-lain itu menunjukkan kalau dia belum menemukan Allah, dan barang siapa masih berhajat kepada selain Allah itu berarti ia belum makrifat kepada Allah, dan barang siapa masih risau, susah sebab kehilangan ahwal atau warid atau lainnya, itu berarti ia belum sampai wusul kepada Allah. Karena orang yang sudah sampai itu tidak akan merasa risau, susah sebab kehilangan sesuatu selain Allah. Dan itulah bukti ia telah mencapai derajat yang tinggi. Akan tetapi selama masih menginginkan tetapnya sesuatu atau susah dengan hilang, tidak adanya sesuatu, maka itu suatu bukti bahwa ia belum mencapai derajat hakikat bersambung. Pasal 235.